Hai dok, apa kabar? Halo, baik Halo, Kim, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana di sana alhamdulillah sehat? baik ya. Sehat-sehat selalu, ditemani karet kebo. Ah, Ya kita langsung live-nya soal tanaman ya di sana. kenapa harus itu? Kenapa ya nggak layang yang lainnya gitu? Baru dijemur. Oh, Sebelah ini meja kerja dia ini. Ini kan demi kesehatan mental bersama, makanya pakai ini. nggak Aduh ini nih emang keluarin kita yang mahal mainnya. dong, yang Sultan Kenapa? dong, yang Sultan. Kan dokter yang barusan beli yang mahal kan tadi. Oh, enggak lah. Saya kan ikutin Anda. Anda Ya punya, saya harus ampun. punya, gitu kan. Alhamdulillah, Jadi trendsetter saya ya. ngikutin aja. Ini udah banyak yang bergabung. Ini kita sapa semuanya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Yang udah gabung. Thank you udah gabung. Dok, ini gimana cara buat kita kasih tulisan itu ya? Yang live kita live-nya soal apa itu? Kayak di bagian Oh, komen ya. itu iya di komen di pencet yang lama kayaknya ya. Oh gitu Kayaknya ya. Oke. kayaknya kayak kayaknya punya Muim yang bisa. Oke. Oke. Versus ini ya buat teman semuanya. Monggo disapa apa kabar? Oke. This one I think ya I'm gonna Sambil nunggu mungkin tanamannya dikeluarin dulu seret gitu. baru dijemur. Dok. Ini malam nggak ada matahari. Apa pakai sinar ya? Pakai sinar ya? Apa? Pakai sinar. Sinarnya lumayan di atas. Lah itu nggak sehat loh buat mata. Yang atas ini Kapan-kapan ya. harusnya dibahas. Iya, nanti kalau sama dokter mata dimarahi itu. Wah itu dia. Ya Dimarahi sama wes, dokter mata. ini Oke. sudah jam 7 pas. Ini kebetulan teman yang sudah gabung juga udah nggak sabar juga lihat announcement kita selama beberapa hari terakhir, alias beberapa minggu lalu ya. 2 minggu lalu kita juga sempat bilang juga kita bakal live. Hari ini spesial banget, dan ini jauh dari comfort zone yang seorang Marvin Sulistyo juga kebetulan. Dan thank God banget diundang sama dokter buat ngomongin soal satu hal yang memang sering banget muncul. Apalagi mohon maaf ini, baby pandemic baby ini banyak banget ini ya. Orang tua yang baru mendapatkan momongan baru di era pandemi semakin meningkat jumlahnya. Tapi juga satu sisi mitos-mitos ini juga masih banyak beredar dok gitu. Jadi kita Iya. bakal ngomong buat teman-teman yang baru gabung, halo selamat malam semuanya. Kita ngomong soal banyaknya mitos soal orang-orang yang ngomong soal ASI dengan susu formula gitu. Sebenarnya dua hal ini sebenarnya simple, tapi banyak orang yang masih bingung dan ragu untuk memberikan mana yang terbaik untuk buah hatinya. Sementara banyak sekali mitos-mitos yang ternyata beredar nggak hanya di bagian masyarakat yang ada di daerah-daerah, namun juga di perkotaan besar pun juga ternyata masih termakan oleh mitos ini. Tapi mungkin pertama saya mau kasih ini deh, satu pertanyaan yang mungkin menjurus juga, tetapi paling sering ditanyakan kepada setiap dokter. Kalau Oke. dokter Ardi sendiri, tim Sufor atau tim ASI sih? Wow. Sebentar, sebentar. Iya kan? Karena ini Jadi gini banyak ya, loh. ini Heeh. kita ngobrol dari perspektif ya, maksudnya dari perspektif saya kan. Mm-mm. Nggak. Kalau ditanya, kita sebagai dokter anak nggak boleh memihak kalau saya. Karena semua ada Hmm, porsinya masing-masing, semua ada tempatnya masing-masing gitu ya. Dan semua betul. sudah diatur jelas, Mas Marvin, bahwa semuanya itu sudah ada peraturan pemerintahnya, sudah ada Mm-mm. Permenkesnya tentang ini, di mana ASI juga sudah punya porsi tersendiri, dan susu formula yang Mm-mm. mungkin sebagian orang harus diakui bahwa kita kadang-kadang mendiskriminasikan. Itu harus diakui, gitu loh ya. Mm-mm. Ya kan, ini kita ngomong perspektif ya dari sudut pandang saya bahwa ini yang saya temui gitu loh. Karena saya di lapangan menemui banyak hal sampai orang itu nggak mau minum formula padahal ada indikasi medis sampai bayinya pun jadi taruhan nyawa. Itu kan sebenarnya hal yang sangat Hmm. disayangkan kan, ya kan? Mm-mm. Betul. Jadi nggak accept gitu, nggak acceptable gitu. Jadi orangnya itu nggak bisa menerima gitu kan. Jadi itu kalau saya ditanya ya tentu grupnya ASI lah. Di dunia ini Mm-mm. apa sih yang Mm-mm. nggak bisa mengalahkan ASI gitu loh. ASI Betul. itu still the best one gitu. Tapi kalau saya pribadi ditanya nih, ya saya nggak boleh berpihak. Karena sebenarnya ada porsinya Hmm. loh. Gitu. Ada Ada porsinya porsi. kapan seorang ibu itu harus bisa ibu harus memilih ASI, udah jelas itu. Harus Mm-mm. ASI, harus kita kawal gimana caranya, dimanapun berada, stakeholder semuanya harus mengawal dari tempat kerja, dari instalasi mungkin rumah sakit, puskesmas, klinik, semuanya harus support. Karena ini ada Mm-mm. aturannya, ya.
Itu edukasi tentang menyusui harus disukseskan. Tapi di satu sisi penggunaan susu formula itu juga diatur. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi nggak boleh, harus ada kaidah-kaidahnya. Edukasinya juga ada. Nggak boleh berpihak. Dokter itu kan harus menyelesaikan masalah. Jadi Betul. kalau saya ya tergantung lah gimana maunya, kondisinya seperti apa gitu. Betul. Tapi kenapa ya masih banyak gitu ya muncul perspektif-perspektif itu ya dok ya. Dan tanda kutip ada yang bilang bahwa di era pandemi ini kesehatan sang ibu juga kayaknya dipertanyakan. Kasih ASI juga kayaknya bahaya satu sisi itu. Di sisi lainnya ada yang bilang, susu formula, ada pengawet, nggak bagus gitu buat anak. Itu ya gimana tuh berarti? Ya namanya mitos ya. Namanya mitos sampai kapanpun akan selalu ada gitu loh. Dan tugas kita di sini gitu mengedukasi semuanya biar yang lurus ini diluruskan, yang belok agak diluruskan gitu. Logikanya ya kalau susu formula, ini bukan saya ini tim formula, enggak. Logikanya kalau memang formula itu ada pengawetnya atau hal-hal yang berbahaya, itu nggak mungkin beredar lah. Kita sudah punya regulasi yang jelas, ada BP POM yang sudah yang mensupervisi dan yang lainnya. Ada peraturan pemerintah juga, ada Permenkes juga, ketentuan-ketentuan di mana sih harus iklan susu formula. Formula itu yang ada kaidah-kaidahnya. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh ada tulisan ini, nggak boleh ada tulisan itu ada loh. Mas ada Marvin. ya? Jadi nggak boleh menyebut bahwa susu formula itu serupa dengan ASI, itu nggak boleh. Sebagai contoh aja kayak gitu. Dan harus jelas semuanya. Jadi karena memang semua diatur gitu loh. Kalau masalah pandemi COVID memang sih ya masih kalau saya sih mungkin masih dalam penelitian ya, karena sebenarnya kalau dia ibunya terkonfirm COVID itu sebenarnya dia agak bisa menyusui sih, tapi dalam kondisi harus kondisi pengawasan ya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak menghalangi sih kalau pandemi ini COVID untuk menyusui juga. Tapi kalau karena suatu hal, mungkin karena ada penyakit-penyakit indikasi medis, sehingga dia nggak bisa ngasih ASI, ya barulah kasih formula. Dokter lah lagi-lagi yang menentukan nanti. Benar banget. Oke, Cuma ini gini ada loh. bergabung. Gimana? Oh iya, nggak Mas Marvin. Apa namanya? Saya tuh nggak kepengen masyarakat itu diedukasi. Masyarakat harus tahu gitu loh, formula ini apa sih gitu loh. Karena gini, edukasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa edukasi itu yang hal-hal yang harus disampaikan adalah yang pertama tentang persiapan menyusui itu harus disampaikan. Apa itu ASI harus disampaikan. Terus efek negatifnya apa kalau sampai nggak diberikan ASI. Kalau kita berikan yang lain, susu formula itu harus disampaikan. Dan kalau sampai menggunakan formula pun itu kita harus menyampaikan cara menggunakannya gimana, cara mengoprosnya gimana, itu juga harus disampaikan. Bukan berarti nanti kalau ternyata kita ini harus ASI Bu, caranya gimana dok? Pokoknya harus ASI. Harus. Gitu kan. Gak tau yang penting ASI pokoknya gitu dibilang. Ya padahal kan orang ini kan perannya ayah ya, karena kan ibu tuh nek mau melahirkan tuh kan, habis melahirkan tuh kan dia hormonal, dia biasanya kan agak sedikit galau gitu ya. Betul. Ayah tuh perannya cukup dahsyat banget gitu. Peran laki-laki suami-suami itu perannya cukup besar gitu loh untuk mensupport ibu itu untuk memberikan ASI gitu. Jadi jangan sampai malah membuat down gitu. I see. Agak gimana? Bagus ini. Ada dua perspektif nih. Satu soal tadi ya, soal sebenarnya edukasi buat masyarakat juga soal sebenarnya susu formula itu apa sih isinya gitu ya sebenarnya ya. Satu itu kita kan bahas itu. Terus kemudian kedua soal peran ayah itu dalam segi memberi edukasi atau istilahnya kalau kita sering dengar tuh seperti ayah ASI begitu yang sering muncul sekarang ya. Nah itu gimana sih kemudian kita akan bahas itu. Dan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, selamat malam buat semuanya. Ada Kak Gali dari Washington DC. Oh, salam buat Mas Helmi sama Lea juga. Dan juga ini buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dan ingin bertanya, monggo. Nanti kita akan bahas dan kita akan jawab satu persatu. Tapi sebelum itu coba nih, saya kepo dalam segi perspektif awam dulu ya dok ya. Nah, awalnya nih kok kita bicara soal susu formula, apa sih sebenarnya yang ada dalam kandungan susu formula itu sendiri? Ya susu. Emang ya, susu. apaan? Nah itu, kenapa banyak yang pada meragukan terus dibilang, kebanyakan kakean ini pengawet, bla 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 gitu. Sebenarnya semua sudah diatur sih. Kandungannya itu kan sudah diatur. Ada regulasi yang mengatur bahwa isinya itu memang ya nggak. Kalau sampai ada bahan nabati pun ya semua itu sudah diatur lah. Udah kita memikirkan sesuai porsinya masing-masing lah. Mungkin tapi karena image-nya kita ini kan
ya gimana ya, segala sesuatu Masih yang berbau instan itu masih gimana gitu loh orang agak itu. tabu gitu ya. Ya, Luna saya Mm-mm. ditanya, semua masyarakat Indonesia kalau ditanya sedunia ini, sebumi ini ditanya yang kalau bisa kan ASI. Tapi kan ya Yes. kita hidup ini kan nggak semuanya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Ada Mm-mm. loh ibu yang melahirkan berat badan bayinya cuma di bawah 1.500. Hmm. Ada loh yang 32 minggu belum nyampe udah lahiran, belum 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 berapa bulan tuh, 7 bulanan udah lahiran juga ada. Kita kalau nggak memberikan temporary susu formula terus gimana? Nah, Ya kan? Jadi mm-mm. sebenarnya ada tempat gitu loh. Kandungannya ya aman lah. Pasti kalau nggak aman, pasti akan ditarik sama BPOM gitu. Logikanya paling simpel kayak gitu sih. Terus Mm-mm. untuk itu sih. Sebelum kita Mm-mm. ngomongin ke Mm-mm. perannya ayah tadi. Karena ini Perannya baru ayah 9 ya. menit saya udah ngomong panjang kali lebar. Ini bahannya banyak nih dok, kebetulan saya riset soal mitos-mitos nih banyak banget nih. Oh, Dan yang boleh, tanya juga boleh, ada boleh, banyak banget boleh. nih ngomong Silakan, gitu kan. silakan. Oke, ini buat teman-teman juga mungkin sembari kita mungkin sambil ini juga ya, interaktif juga. Mungkin saya sambil bacakan satu pertanyaan, HP ini Tuh. dokter ngelempang. Oke, satu. Ini mungkin saya ini ya, saya selang-seling ya mungkin ya ada Boleh, pertanyaan boleh. dari teman-teman semua yang Ada yang gabung bertanya sini. itu ya. Terus kemudian saya gabung sama Uh, pertanyaan saya juga. Karena jujur kalau live sama Marvin, kebaikan tanya gitu. Memang agak cerewet boleh, gitu, mohon boleh, maaf. boleh. Dan yang jadi lagi Iya. cerewet juga. Ya itu dia, nggak apa-apa. Justru kita harus mencerewetkan supaya mencerdaskan gitu kan istilahnya. Amin. Insya Oke, Allah. sebelum saya mau ke pertanyaan saya, ini ada pertanyaan dari atas nama D. Irawati underscore 21. Dok, gimana dengan anak umur di bawah 1 tahun dengan masalah kurang zat besi? Apakah perlu ada tambahan sufor atau tanda kutip di support dengan support? Sebenarnya rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, semua anak sehat pun itu mulai usia 4 sampai 6 bulan kita berikan suplementasi. Hmm. Karena angka anemia di Indonesia ini, anemia itu cukup tinggi. Dan ternyata dari beberapa riset, anemia yang tersering adalah anemia defisiensi zat besi atau anemia kekurangan karena zat besi. Karena Mm-mm. ini efeknya sangat dahsyat, anemia defisiensi zat besi ini efeknya sangat dahsyat. Karena dia kalau menyerang saat anak-anak golden period usia Mm-mm. 0 sampai 5 tahun pertama, di mana terutama yang 2 tahun pertama, di mana ini adalah masa perkembangan otaknya lagi Mm-mm. optimal-optimalnya, lagi hot-hotnya golden Mm-mm. period, dan dia kekurangan zat besi, itu nanti fungsi kognitifnya, kelak, daya ingat, memori, itu nggak akan maksimal gitu loh. Jadi jangan sampai Mm. ketika dia masuk dalam masa golden period, periode emas, itu kita kekurangan zat besi, jangan. Jadi semua harusnya diberikan zat besi. Itu satu. Minta Mm. diskusi sama dokter anaknya masing-masing. Yang kedua, dipastikan ketika MPASI umur 6 bulan, dipastikan jangan lupa makanan yang mengandung zat besi, jangan lupa diberikan gitu. Ini Oh, suplementasi oke. loh ya, nggak menunggu anemia gitu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, Saya rasa sekarang sebagian besar susu formula sudah ada zat besinya sih. Penting karena zat besi ini penting banget. Kalau memang mm-mm. si ibu tadi itu memang pakai susu formula ya, ya harus diskusi sama dokter anaknya ya. Oke, ketika harus ada support dari ASI juga. Tapi itu juga masuk kepada satu perspektif atau mitos lain yang juga sudah beredar cukup banyak nih dok. Dikatakan kalau misalkan pada waktu awal diberikan support menggunakan susu formula, dikhawatirkan susu formula ini tidak membentuk bonding antara ibu dan bayi. Bener nggak tuh kira-kira? Iya benar gitu. Bener. But it's life gitu. Nggak semuanya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Hmm. Teorinya kita ingin seperti itu. Mm-mm. Bener banget. Nomor satu, bonding gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah pernyataan kita ini bisa mewakili semua keadaan kondisi para orang tua, para ibu di dunia ini, di Indonesia ini yang nonton ini kan enggak. Ya kan? Mm-mm. Jadi yang mau nggak mau karena kondisi tertentu, indikasi medis, indikasi dokter, mungkin kita memberikan temporary, sementara. Kayak tadi saya cerita bayi yang prematur, dikurang dari 32 minggu, di bawah Mm-mm. 1.500, 1,5 kilo kecil banget itu, kan Aduh. temporary aja. Sementara mungkin ada support tambahan dari susu formula supaya untuk mengejar tumbuh kembangnya. Jangan Mm-mm. sampai, uh, apa namanya, Jadi bayinya jadi kekurangan. Ha-ha. ancaman gitu. Dan Betul. ini butuh support.
syarat untuk memberikan susu formula salah satunya adalah acceptable, bisa diterima. Jadi layak diterima. Diterima tuh dia bebas dari rasa diskriminatif juga loh. Jadi jangan ada rasa diskriminatif ketika makanya nggak boleh sebenarnya kelompok-kelompok itu nggak boleh sebenarnya karena memang ada porsinya masing-masing. Jangan sampai jangan sampai membesarkan hal yang sebenarnya ya memang sudah punya porsi masing-masing gitu loh. Nggak ada yang superior inferior. Jadi semua itu punya tempat. Tentu ASI nomor satu. Tapi kan kita ada alternatif ya. Ada alternatif. Ini kok saya ibaratkan apa ya? Pokoknya ada alternatif lain gitu loh. Tapi alternatif ini pun diatur gitu loh. Nggak sembarangan supaya nanti yang utama ini biar nggak tergantikan gitu. Biar terlaksana dengan baik. Oke, semua ada porsinya masing-masing. Tapi pertanyaan dari atas nama Vita29, dok mau tanya, misal habis lahiran, lalu ASINya belum keluar, nggak apa-apa kan dok kalau anaknya lagi dikasih sufor? Soalnya ada yang bilang, anak bisa bertahan nggak minum 2 hari kan kasihan ya dok. Ya makanya ini pentingnya edukasi persiapan menyusui gitu ya, bahwa edukasi menyusui ini dipersiapkan bisa sebelum menikah bahkan kalau menurut saya. Sebelum menikah, merencanakan, karena saya sering menemui itu pertengkaran orang tua di depan saya, pertengkaran suami istri hanya yang bapaknya minta, bapaknya kepingin, udahlah kamu tuh capek, formula aja, kasihan kamu, nanti anaknya juga haus. Ibunya kekeh pakai ASI, sedangkan ASINya bermasalah, belum kali di depan nih gini, berantem gitu loh, yang seharusnya nggak di tempat praktek berantem gitu kan. Maka saya bilang, ketika mau nikah, tolong deh, semuanya yang calon ibu mau hamil bagaimana, ini mau dibawa kemana arahnya. Harus ada kesepakatan dulu nih, deal-dealan. Karena nih ayah suami istri ini kan saling tim ini ya, tim ring satu ini. Harus sepakat, ini mau gimana, nanti kalau ASI belum keluar gimana. Segera bekali diri, cari mungkin pelatihan atau insight masalah persiapan menyusui. Biar nanti nggak galau. Jangan sampai bayi lahir baru berantem, baru galau. No, persiapkan dulu. Jadi memang ASI itu nggak bisa langsung lancar loh ya. Jangan dibayangkan ASI itu kayak keran baru lahir langsung keluar gitu. Enggak, semua butuh proses. Dan itu hormonal. Semakin ibunya galau, semakin dia resah gelisah, semakin nanti nggak akan keluar. Jadi makanya butuh support system suami ya, jangan sampai suami malah bikin drop gitu. Dan jangan galau, memang nggak langsung keluar. Nanti dengan 2 hari, 3 hari, bayi itu oke, tahan dia, ASI. Asal didampingin, kalau di tempat rumah sakit saya saya dampingin. Kita ada konselor menyusui, kita dampingin, ya. Nek mau kelas persiapan menyusui juga ada. Nek mau lahir kita dampingin. Harapannya nanti hari ketiga, ASI udah lancar. Dia harus tetap happy, itu prinsipnya. Happy ya? Suami di samping mensupport istri. Jangan malah di depan saya malah gini. Jangan. Oke. Tapi itu juga kemudian jadi pertanyaan berikutnya, di mana gini, ketika peran dari ayah begitu ya, peran dari ayah itu pun juga sangat penting. Dan dikatakan bahwa ada peran ayah ASI begitu. Seberapa signifikan peran itu benar-benar bisa membantu dari memberikan edukasi dan mengurangi tanda kutip stres dari ibu yang baru melahirkan? Sangat signifikan banget. Support system. Saya nggak menyusui sih, tapi saya tahu rasanya ibu-ibu yang menyusui, di mana didampingin suami itu daripada didampingin mertua ya. Mending didampingin suami karena saya sering menemui ibu yang galau, ASINya nggak keluar karena melahirkan di dalam kamar ternyata berdua doang sama mertua. Mungkin panik ya. Jadi suami ini cukup penting mendampingin istri, memberi support, memberi massage, pijat oksitosin gitu ya. Dan untuk menjadi seorang konselor laktasi pun nggak harus dokter, nggak harus tenaga kesehatan. Sekarang sudah banyak juga ayah ASI kita, ayah ASI ID sekarang banyak itu yang konselor juga, rata-rata konselor semua. Bahkan Mas Marvin pun bisa kalau mau ikut jadi konselor laktasi. Bisa ada pelatihannya WHO 40 jam untuk pelatihan itu, nanti ada tesnya juga, nanti baru dapat label konselor laktasi, nanti bisa berpartisipasi di tempat kerja di Metro TV, mungkin mengedukasi amin. Jadi harus ada itu.
semua stakeholder harus mensupport namanya nggak, ini masalah menyusui itu nggak hanya masalah seorang istri, suami, ayah, ibu, no, semua. Bahkan yang Semua belum harus. punya harus ikut mendukung gitu. Mari kita Semua. mengasihkan ASI gitu kan. Asihkan ASI. Oke, that's good gitu ya. Oke, ada juga yang tanya juga nih atas nama Puput gitu. Dok, bagaimana sih kita mengetahui susu formula yang baik bagi bayi prematur? Kayak seperti tadi mungkin dia, tapi mungkin bisa diperjelas lagi mungkin, Dok. Susu, ini prematur tadi bilangnya ya, susu Prematur. formula bayi. Intinya kita sebagai dokter kan selalu bekerja sesuai dengan pedoman, sesuai dengan evidence based ya, sesuai dengan ya kita rasional lah ya. Pasti kita akan karena bayi prematur itu mungkin kita tujuannya, contoh salah satunya untuk mensupport kebutuhan nutrisinya supaya berat badannya cepat naik, ya berarti kita berikan yang berkalori lebih tinggi. Jadi kita pilihkan dengan yang masih nyaman untuk di pencernaannya, karena mungkin pencernaannya beberapa belum matur, belum mateng kan. Jadi kita pilih, pasti kita akan memilihkan itu susunya beda. Jadi khusus bayi prematur ada. Dan memang regulasinya memang jelas bahwa susu khusus itu pun harus tertulis jelas. Ini susu apa tuh saya rasa jelas semua. Nggak mungkin ada beredar susu di Indonesia yang tanpa jelas isinya apa ataupun kegunaannya untuk apa, bahkan usianya juga ada, semuanya ada. Jadi tapi harus petunjuk dokter ya kalau bayi prematur. Oke, kemudian jadi pertanyaan kayak tadi yang sempat dokter bahas, pengalaman bayi lahir beratnya di bawah rata-rata. Susu formulanya pun juga berbeda berarti dengan bayi yang lahir prematur berarti ya? Iya. Karena kan pencernaan juga belum siap, kita kan juga menyesuaikan gitu kan. Benar. Jadi ada yang salam Monfar, Jambol dan Monstera. Salam. Tahu aja. Jadi ini. memang termasuk yang alergi. Makanya kenapa saya tuh pengen diskusi di sini, karena jangan sampai, mohon maaf ya, masyarakat itu teredukasi oleh sumber yang nggak pas gitu. Kan kita lihatlah di supermarket itu kan banyak edukator ya. Alhamdulillah sih edukator itu menjelaskan tentang susu formula, tapi sayangnya kan tidak mewakili, tidak objektif ya, terlalu subjektif, berpihak kepada produsen susunya mungkin ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu salah gitu loh. Makanya ini diskusi kita gitu, saya nggak mau gitu loh. Kita nggak boleh tabu ngomongin susu formula, karena kenyataannya di masyarakat ini barangnya ada. Dan kita wajib juga loh, selain kita harus mengedukasi tentang ASI itu, edukasi ASI itu wajib. Edukasi formula juga, kalau menurut persepsi saya itu ya wajib juga. Jangan sampai mereka salah persepsi. Jangan sampai ada pertanyaan susu yang terbaik itu apa, susu formula yang terbaik itu apa. Sebenarnya itu salah kita sendiri juga gitu loh. Karena kita mungkin selama ini agak tabu untuk membicarakan itu loh. Dan mengotak-ngotakkan gitu ya. Iya, mengotak-ngotakkan gitu loh. Akhirnya masyarakat mencari sendiri informasi ke sumber yang mungkin kita nggak bisa pertanggungjawabkan, jadi akhirnya muncullah mitos-mitos itu. Seperti itu. Saya nggak mau, kalau saya pribadi, karena semua itu ada tempat dan porsinya masing-masing. Kita nggak ada, dokter nggak boleh pro. Kita harus rasional dan bijak, harus arif, harus rasional sesuai evidence base. Nah, sesuai ada aturan. pertanyaan bagus nih dok. Boleh. Dari atas nama Venita ya, coba ini tak kirim nih, bisa nggak nih? Oh iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, dia tanya sebenarnya apa sih penyebabnya dari meningitis? Karena gini, kenapa langsung saya up? Perspektif yang muncul dari kemudian saya itu, nah misalnya lagi wawancara orang gitu ya di programku di Metro itu, ketakutan orang-orang mengenai SUFOR itu adalah kemudian dampak dari tanda kutip zat-zat yang ada di sana yang belum bisa diterima oleh bayi. Yang kemudian mereka mengatakan, kalau mereka tuh takut bayinya kemudian menjadi meningitis akibat adanya susu formula ini. Mitos itu masih ada gitu. Mau diluruskan loh dok. Iya. Ya namanya mitos sampai kapanpun masih ada ya. Jadi salah satu syarat untuk bisa memberikan susu formula adalah kan acceptable, visible, affordable. Terakhir adalah safe, aman, affordable, aman. Itu yang penting. Aman dari bahan-bahannya harus aman gitu. Ya, dan jangan khawatir, sudah ada yang ngurusin. Saya aja nggak begitu ngurusin isi-isinya. Yang penting yang ada regulasi. Makanya kalau bisa beli susu formula yang sudah terregister oleh BPOM, jadi bisa dipertanggungjawabkan kandungan-kandungannya. Nggak mungkin, tadi saya kembalikan lagi, nggak mungkin itu
beredar lah yang berbahaya. Meningitis sama susu formula itu nggak ada kaitannya sebenarnya sih, ya kan? Sebenarnya nggak ada kaitannya karena meningitis itu adalah infeksi pada selaput otak karena virus, karena bakteri gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan susu formula. Mungkin Tidak kalau ada susu hubungan dengan susu formulanya formula. busuk gitu ya mungkin kali ya. Tapi nggak ada Tapi itu kaitannya besar. sebenarnya. Tapi masa tega sih susu formula udah over date atau expired gitu dikasih bayi, Nggak ada. jangan Jadi toh yo. nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Dok, tapi kok misalkan situasi seperti sekarang nih, pandemi ya, kondisi dari ibu, saya mendapatkan banyak laporan soal ibu yang mengandung dan melahirkan, tapi dia sedang COVID, gitu. Kemudian juga ada juga yang tanya di sini, yang lebih mengatakan kalau, dok, apakah ibu dengan positif COVID ASI-nya boleh diberikan, sementara si ibu tetap pengen ASI-nya eksklusif dari atas nama Randy. Boleh. Sebenarnya boleh sih, tapi Mm-mm. karena memang virus ini kan masih baru ya. Betul. Virus ini masih baru, masih dalam tahap penelitian. Jadi kita belum Mm-mm. tahu sebenarnya lebih lanjut, karena kan sangat dinamis sekali tentang penelitian riset tentang ini gitu kan. Mm-mm. Apakah ASI itu mengandung virus ini apa enggak gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tidak menghalangi sih. Bisa diberikan. Sebenarnya kalau peraturan pemerintah, Permenkes ataupun PP itu yang permanen tidak boleh menyusui adalah virus HIV sampai sejauh ini. Tapi kalau yang lainnya masih boleh. Kecuali COVID ya. COVID ini aku nggak. Itu pun ada syaratnya kalau dia mau permanen juga pemberian susu formula tadi harus ya tadi acceptable-nya ada, visible, available itu. Ya saya kakek punya itu punya. Itu ya itu harus, karena jangan sampai memberikan susu formula itu nggak bisa diterima. Kan kita ada norma budaya sosial, ya kan? Harus arif dong. Harus sustainable, berkelanjutan. Jangan sampai nggak bisa mampu beli bayar susu. Sustainable kan? Affordable, terjangkau, dan aman. Jangan sampai nggak aman, susunya nggak aman. Maksudnya itu nggak bisa mencampur dengan baik. Makanya pentingnya edukasi. Jadi kita nggak boleh ketika gini, harus pakai formula, tapi kita nggak mengedukasi. Itu yang salah, kalau menurut saya. Lagi-lagi kita ini, apapun pilihan hidup ini, kita harus tetap mengedukasi, menuntun. Karena dokter ini nggak bisa, ya namanya juga dokter ya, memecahkan masalah, memberikan orang tuh datang ke kita dalam kondisi bingung, jangan dibiarkan kondisi malah bingung gitu kan. Kita harus tegas gitu kan. Harus rasional, maksudnya rasional itu sesuai aturan, sesuai evidence base, sesuai dengan sumpah kita sebagai dokter, ya kan, ditambah lagi mungkin rasa-rasa kearifan kebijakan kita, ya kan, ya sudahlah, maksud ya seorang ibu pun harapan saya juga lebih bijak gitu loh, jangan sampai ketika ada masalah medis ibu menolak, kan nggak bijak. Betul. Jadi sama-sama bijak lah, jadi kita nggak boleh satu sisi, dua sisi, jadi semua sama gitu. Kan nggak bijak, anaknya sekarat terus ibunya nggak mau pakai formula, kan ya nggak bijak. Makanya, ini kan kembali lagi kepada anak gitu loh. Jadi itu lah, masih banyak pengotak-kotakan gitu loh di dalam apa. Dan itu pun dokter juga, kan kebetulan nih dokter juga prakteknya kan di Solo ya. Di Solo banyak nggak sih yang ditemui di lapangan gitu, orang-orang yang masih kayak, aduh, mau lah dok, nggak mau lah, aku takut gitu, atau gimana gitu. Banyak nggak ditemuin gitu? Takut apa? Formula? Takut apa formula? Mau lah, mau aku ASI. Masih. Tak tunggu karena aja kalau saya tetap support ASI sih. Tetap support ASI, saya kawal. Kalau memang ada masalah, saya ikutkan home care laktasi. Karena kita di Solo ada home care laktasi. Alhamdulillah satu-satunya di Solo kita punya yang rintis home care laktasi. Jadi meskipun saya sering mengedukasi dua-duanya, ASI, formula. Jadi kalau saya ditanya tetap saya kawal pasien-pasien saya. Tapi beberapa 1-2 juga ada sih yang anti sampai pasiennya meninggal, masuk ICU pun ya komplikasi karena dehidrasi juga ada, karena mungkin tadi pilihan bijaksana itu ya terlalu, jadi fanatik itu nggak boleh gitu loh. Bener. Apapun tuh fanatik itu nggak boleh gitu loh. Terlalu, hal yang berhubungan dengan terlalu itu kan nggak boleh. Harus realistis, harus bijak lah.
Sesuai hijab itu ya kebutuhan gitu loh. sesuai kebutuhan, sesuai dengan Mm-mm. porsinya. Nek bahasa gawe Betul. sekarang tuh mbok woles wae gitu loh. Ya, Wallace. Hal yang dipikirkan tuh masih banyak gitu loh, nggak cuma itu doang gitu loh. Hal-hal lain yang harus kita persiapkan tuh masih banyak. Hanya masalah kayak gitu aja kok ribet gitu loh. Bener. Jadi Tapi ini kayak Sang Dodok. bendera kan. Kenapa? Tapi Sang Dodok kita ngobrol kayak gini, terus kemudian ya apa aktif tanya banyak banget, ada konsultasi gitu ya, pertanyaan dari tanya soal Ya. ASI sampai tanya soal harga Monstera itu banyak ini kebetulan ya. Tapi biar tak ini Bisa dicek di kotak-kotakan pre-queen gitu. nanti. Asik. Pre-queen plan bisa. Oke lah. Dok, ada yang juga tanya atas sama Hapsari nih. Dok, kenapa ya anak satu ASI lancar sampai mancur-mancur? Anak kedua, ketiga kok makin seret ya dok ya? Kenapa Ya, tuh kira-kira? kan Tingkat kondisi stres? beda-beda ya. Bisa kondisi psikologis, kondisi nutrisi. Makanya ada yang namanya pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan itu penting. Kan itu dimulai dari 270 hari 9 bulan di dalam kandungan bayi. Mm-mm. Itu kan kondisi ibu harus oke, kondisinya psikologis, peran ayah, peran suami, peran support sistemnya, makanannya dijaga gitu. Jangan sampai nanti ASINya nggak lancar. Masalah Ah, lancar nggak lancar itu kan persepsi ya, sudut pandang kita terhadap mm-mm, sesuatu yang mm-mm. keluar dari payudara gitu kan. Betul. Kalau mindsetnya sudah terkotak, terdoktrin bahwa ASI itu harus lancar, Mm. ya dia Mohon maaf. berharapnya akan ekspektasinya seperti itu. Nah, itu dia. Makanya disiapkan dari awal. Memang hari pertama, hari kedua saya sampaikan, ASI nggak akan keluar loh ya. Baru netes. Mm-mm. Lambungnya bayi aja cuma sekelereng gitu kali ya. Sekecil itu Jadi, ya? iyalah kecil lah, bayi kan Mm-mm. kecil kan. Jadi, Mm-mm. jadi makanya punya bayi. Jadi biar tahu kecilnya itu. Jadi kecil. Nanti saya konselornya ya. Oh, siap. Lumayan Saya dong nih, dokter gratis anaknya. langsung. Jadi cukup lah untuk kebutuhan Mm-mm. nutrisi selama subhanallah memang ya Tuhan itu udah menciptakan lambung itu bertahap gedenya. Kolostrum itu yang ASI pertama itu cukup untuk Mm-mm. memenuhi kebutuhan sampai ASI itu secara alami akan lancar di hari kedua, hari ketiga. Itu sudah ada yang I ngatur see. gitu. Benar-benar. Nah, tapi kalau misalkan ketagihan ASI gitu, sampai misalkan ini pertanyaan dari Sabrang Raka, Ketagihan ASI. dok, itu gimana tipsnya supaya bisa mau minum Sufor? Karena anak sudah terbiasa minum ASI, anak saya umur 10 bulan, dan karena berat badannya naik cuma sedikit. Sebenarnya sih kalau mau ASI lanjut nggak usah formula juga oke. Semua Hmm. berat badan bayi ketika usia 6 bulan itu sudah nggak sepesat ketika di bawah 6 bulan kenaikan berat badannya. Mm-mm. Kenapa? Karena kandungan ASI pun itu sudah mulai nggak bisa mencukupi kebutuhan kalori bayi umur 6 bulan. Jadi Hmm. sudah mulai ada gap, Yep. kekurangan kalori yang harusnya bisa dipenuhi oleh ASI, ini nggak bisa dipenuhi oleh ASI. That's why umur 6 bulan itu mulai harus ada makanan pendamping ASI. Contohnya MPASI. Makan, mulai makan. mau makan. Dulu Mas Mafin mulai umur berapa makan, masih ingat nggak? 6 Alhamdulillah bulan enggak. kan? Oh, kirain Mungkin udah ya. inget. Kirain inget loh. Coba nanti ditanya ke mama, tante, Heeh. ini Marvin umur berapa dulu makannya? Umur Oh, lancar dulu, tuh. Heeh. dulu sama sekarang beda ilmunya. Makanya zaman dulu tuh, Hmm. saya kembali ke tadi 6 bulan ya. 6 bulan. Makanya 6 bulan itu, nanti berkaitan dengan mitos itu, kenapa sih makan tuh harus nenek dulu, zaman nenek tuh umur 2 bulan, 3 bulan udah makan, sekarang kok harus 6 bulan itu loh mas Nah, saya. oke. Nah, itu kenapa kok dia 6 bulan harus makan dengan tujuan untuk bisa memenuhi kekurangan kalori yang nggak bisa dipenuhi dari ASI tadi. Makanya ada makanan pendamping ASI. Mm-mm. Sebagian besar nanti ASI, sebagian lagi MPASI. Sebenarnya Mm-mm. kalau mau ngebooster berat badan gampang. Nanti dengan konsultasi aja ke dokternya, seberapa sih PR kita untuk menaikkan berat badan. Kita tinggal main aja nih ke perbandingan memperbanyak MPASI-nya atau ASI-nya. Gitu. Kalau memang Mm-mm. ASI sudah berkurang, berat badan seret kan bisa dinaikkan dari proporsi dari MPASI-nya. Jadi Betul. makanan pendamping ASI-nya ini diperbaiki dulu kalau saya. Nggak usah buru-buru formula pun is okay gitu loh. Seperti itu. Jadi Benar. case by case ya, kasusnya nggak bisa Mm-mm. disamaratakan, nggak bisa disamaratakan. Semua case by case. Saya berusaha ngomong pelan-pelan
supaya bisa dicerna banyak orang. Tadi soal tadi itu kok zaman apa tadi dok yang kita bahas sebelumnya juga tadi kok Oh zaman dulu ya, itu kan berbeda berarti ya? iya dong. Mm-mm. Makanya ada kan cerita, mungkin pernah di berita juga banyak ya, bayi di umur 2 bulan, apa 2 minggu, 2 bulan gitu, dituplek sama pisang, dijejeli pisang sama neneknya gitu kan. Karena kan Nah, beranggapan bahwa bayi itu lapar, kurang kalau susu aja. Ya mungkin ilmu itu kan dinamis ya. Dulu bener. mungkin penelitian yang dulu itu zaman nenek mungkin makan tuh mungkin lebih awal gitu ya. Tapi sekarang kan yang kita pakai regulasinya WHO kan IDAI juga 6 bulan. 6 bulan MPASI. Ya tadi karena Hmm, ada alasan logisnya karena mulai 6 bulan itu sudah mulai ada gap kekurangan kalori dan mikro makronutrien yang nggak bisa terpenuhi dari ASI sehingga harus diambil dari makanan pendamping ASI. Nanti ketika 1 tahun ke atas dibalik, makanan yang menjadi utama, sumber nutrisi kalorinya, asinya jadi pendamping. Jadi jangan heboh. hmm. Biasanya kan orang tua kan heboh ini nggak mau minum susu setahun. Gimana gitu ya. Nggak usah heboh, yang penting makannya. Jangan sampai anak ini kebawa banyak minum susunya daripada makannya. I Wah, see. kita nanti lain kali kita ngomongin masalah MPASI. Pasti seru. GTM, Oh iya, gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. jangan tutup Nggak mau mulut. makan. Kalau disuapin gini kan nggak Iya, mau, nutup mulut. nggak mau. Itu kan GTM kan, gerakan tutup mulut gitu kan. Saya dulu kebetulan gitu. Oh iya, ini tante lagi Iya, lihat nggak? Kalau lihat apa? tanya ya coba. Nggak lagi praktek hari ini. Jam segini masih praktek kebetulan. Ditanya mungkin bisa live bertiga gitu ya. Wow, susah Ini zaman seru dulu. juga ya kalau ada yang live bertiga ya. Ada siapa yang mau Iya, berbagi? ada yang mau tanya monggo loh ini. Oh iya, ngomong-ngomong ada juga tanya nih. Untuk pemberian susu kambing pada anak untuk penambah berat badan, rekomen nggak sih dok? Enggak sih, selama ini masih direkomendasikan masih susu sapi sih. Kalau Hmm, pakai formula lemaknya masih tinggi sapi. soalnya atau Ya gimana? bukan karena kembali lagi ya, belum ada penelitiannya bahwa kambing tadi lebih superior dibandingkan sapi sebenarnya, gitu kan? Ya kan? Hmm, Jadi kita ini ngomongin evidence base gitu. Kita nggak bisa evidence base-nya berdasarkan pengalaman tetangga, nggak bisa. Pengalaman orang-orang nggak bisa. Ada ah, studies-nya, ada risetnya gitu. Jadi sementara ini seperti itu. oke oke, Harus pakai susu sapi. Kedelai susu pun, ya sapi. ini kedelai. Jangan sampai salah Nah, persepsi. Kedelai ada porsinya masing-masing. Makanya susu itu dibaca ingredients-nya. Nah, mm-mm. makanya susu itu kan jenisnya macam-macam ya. Kapan-kapan review susu. Nanti kalau saya review susu satu-satu kan dikira saya tuh pro susu formula. Nah makanya takutnya gitu. Takutnya kan gitu. Kan nggak boleh. Dokter kok gitu. Tapi Nanti kan harus, satu produk tapi malah harusnya dikira harus endorse. harus tahu loh. Ya makanya harusnya tahu kalau formula itu Heeh, tulisannya harus harus apa, tulisannya gimana, terus ingredients-nya ada ini tuh betul. ada aturannya dan kita sebagai nanti kalau orang yang nggak beruntung pakai ASI atau pakai formula harus tahu gitu. Beda-bedanya itu jangan sampai terbelinger yang Mm-mm. mahal yang lebih baik, yang iklannya oke lebih baik. Jangan. Jangan sampai Ini kayak makanya saya gitu. nggak mau, iya, mending kita yang mengedukasi. Oke, ada pertanyaan nih dok. Dari Vita, dok, saya pas sama 7 minggu, sekarang usia kemarin 12 minggu, apakah bayi saya akan kena COVID juga dok? Lah ibu kena COVID nggak? The question is Ini itu. dok. Ya Ibu Vita, Ibu lagi hamil. Saya doain sehat lah. Amin, Bayi amin, saya doa. akan kena kalau bisa jadi kalau yang ujubillah menjadi jangan sampai. Makanya dijaga, jaga jarak, pakai masker dan jauhi kerumunan. Biar nanti Hmm, ibu, karena yang bisa menjaga anak-anak itu kita yang dewasa. Vaksinnya aja nggak ada betul. anak-anak kan yang Nah, vaksin kan. itu dia. Mas Marvin sudah vaksin kan? Oh, Yang kedua udah. kapan? Yang kedua masih Besok minggu depan, minggu depan ya. tanggal 16. 16. Begitu. Oke, ada Ini lagi ada lagi nih. nih tanya nih. Banyak yuk. Sebenarnya untuk menyapih anak dengan cara mengolesi area puting ibu dengan aroma busuk, rasanya pahit itu boleh nggak? Karena kalau di saya orang Sunda kebanyakan seperti itu. Saya ketawa aja membahasnya ini dengan Anda yang belum. Hmm. Mungkin bisa dijawab silakan Mas Marvin. Aduh, kok saya mah mohon maaf sih ya. Kok saya mah bukan orang Apa tadi Sunda gitu. pertanyaannya? Nyape pakai apa tadi? Oh maaf Menyapi Ibu anak Vita, dengan cara sebentar. mengolesi. Maaf Heeh. Bu Vita. Oke, Oh Bu Ibu Vita. Teh. Vita tadi kena COVID. Oke. Diskusikan dengan dokter kandungan ya Bu. Mudah-mudahan enggak. Insya Allah baik nanti ya. Nggak usah Mm-mm. galau, nggak usah gelisah. Pokoknya sekarang fokus Ibu harus sehat dulu.
Jangan sampai ibu ngedrop. Semangat. Tetap semangat Bu Vita. Tapi Oke. benar nggak sih dok ketika dikatakan ketika kemudian mengandung gitu maka sang bayi sudah terbekali oleh antibodi gitu, antibodi Oke. yang bisa paling tidak menangkal si COVID itu. Mohon Masih dicerahkan. belum bisa mencerahkan, masih asumsi, masih butuh penelitian lebih lanjut. Nanti kalau saya Hmm, bicara nanti jadi salah nanti malahan. COVID ini Pokoknya yang penting masih banyak bet- hal yang harus diteliti lebih lanjut. betul. Yang penting happy happy aja pokoknya dibawa ini aja ya Di pokoknya rumah enjoy. aja, Nah mainan tanaman boleh, tuh sambil Bu Vita, scroll-scroll tanaman, cari tanaman gitu, ya Heeh. kan? Nah, cari Cari monstera tanaman boleh, coba atau kali kebo ditayangkan. boleh. Nah, itu bagus. Itu di dalam rumah juga oke loh Bu Vita. Jadi Bu Vita kan sambil sambil apa namanya Relaksasi. isolasi, relaksasi, belajar Mm-mm. tentang persiapan menyusui sambil lihat hijaunya tanaman tuh kayaknya seger banget gitu kan. Bener loh Apalagi itu. yang pinky-pinky tadi, yang kayak Philodendron Pink Princess itu, aduh, apa ya, dia tuh harganya tuh nggak sebanding dengan kebahagiaan yang kita terima gitu loh. Oke, baik lagi. Kita jadi ngomongin soal Loh, itu tanaman. bikin lancar ASI loh. Bikin Biar lancar relax ASI gitu loh. ya pokoknya Relax, ya. iya benar. Oke. Relax. Makanya lagi hamil, minta suaminya dibeliin tanaman ya. Silahkan cek di Hmm. Prequin Plan bisa. Atau Mars Plan Stories ya lumayan ya. Boleh di tempatnya. Boleh, boleh di punya Martin, boleh. Oke. Dok lanjut lagi nih. Pertanyaan dari atas nama Ed Randy nih. Yang tadi yang belum dijawab tadi, Menyapi anak yang dengan cara mengolesi area puting ibu dengan aroma busuk, rasa pahit itu boleh nggak? Karena kalau saya di orang Sunda mah kebanyakan seperti itu. kalau masalah boleh nggak boleh, ini terkait dengan sosial budaya, silakan ya. Tapi kalau saya sih enggak sih, nggak merekomendasikan seperti itu. Hati-hati aja sih. Saya Mm-mm. kalau berkaitan dengan culture gitu kan harus lebih yang mungkin beda-beda tempat daerah ya. Kalau saya nggak begitu Betul. paham masalah itu dan saya nggak tahu bahannya dipakai apa, kalau saya mending enggak gitu. Lebih, Hmm. lebih gampang dengan apa ya? Ya harus tegas sih ya. Memang kita akan berantem dulu dengan anak. Dulu Mas Marvin kan disapai umur berapa dulu? Paling nangis 2 minggu doang. Setelah itu kan Besok nanti udah. ya bisa, oh, gitu. Oke, ada lagi nih. Bukan anu ya, dulu dot ya. Dot sih kayaknya sih ya. Mantas Kayak dot tante sih. sibuk. Dok, saya mewakili Saya bibi mewakili. saya. Masih kecil. Oh, Baby Bibi, blue. ini pertanyaan ini dari ponakannya gitu. Tanya untuk Mm-mm. bibinya gitu ya. Mm-mm. Ya tadi mencegah baby blue syndrome. Baby blue syndrome itu sindrom pasca melahirkan dia depres gitu. Maafin tahu ya mungkin ya Mm-mm. depres, stres gitu. Depres. Karena tingkat tingkat ini cukup banyak saya lihat. Jadi Mm-mm. cukup banyak apa namanya orang ibu yang jatuh ke kondisi baby blues sampai mau bunuh diri sampai Aduh. makanya saya Mm-mm. selalu bilang ya ibu yang stres itu bisa melukai anak. Kenapa ibu bisa terjadi baby blues? Karena tadi mungkin bekalnya kurang. Kalau bekalnya kurang, akhirnya dia termakan mitos, tergerus dengar suara sana, ya ekspektasi dengan harapan dengan kenyataan nggak sesuai, kurang bisa Mm-mm. menerima berkompromi dengan diri sendiri tentang hidup ini gitu ya, bahwa nggak semuanya Mm-mm. bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan, jadi akhirnya dia jadi drop gitu baby blue Betul. syndrome. Jadi supaya untuk mencegah ya happy aja, cari apa yang bikin happy, mungkin tanaman, lihat-lihat tanaman gitu ya, mungkin Betul. bisa dijejer-jejer gitu. Jadi Mm-mm. pendampingan, mungkin disampaikan ke bibitnya ya, Mbak Mm-mm. Deris. Jadi harus banyak-banyak belajar, baca, mempersiapkan sebelum melahirkan. Sudah mulai konsultasi dengan dokter kandungan, dokter anak boleh. Sebelum melahirkan tuh konsultasi dulu, nggak apa-apa untuk mempersiapkan. Betul. Vaksin berapa harganya, kan harus tahu nanti harus gimana persiapan yang dibeli dibelanja apa aja, kan nggak harus semua dibeli, itu dipersiapkan Mm-mm. biar Itu. happy. Yang pasti juga kita nggak bisa menyalahkan juga karena memang di masyarakat mitos-mitos seperti itu memang masih banyak begitu ya. Ya, Meskipun kita sudah mungkin memotivasi diri sendiri supaya yang oke, apa hindari nih baby blues gitu. Tapi ternyata sekitar kita pun juga banyak kan terakumulasi, nambah numpuk. Jadi akhirnya kepikiran ya, juga gitu ya. ya sangat kompleks. Itu sangat kompleks lah. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Ed Nesty. Berat badan bayi usia 7 bulan,
7,1 kilo. Kemudian 7,5 bulan diare turun Aduh, jadi kok banyak 6,9 banget. kilo. Kemudian sekarang usia 8 bulan 7,2. Apakah ini termasuk berat badan yang tidak naik, Dok? Perlukah untuk menambah susu formula? Ayo, Penambah susu formula? sebelum jangan gegabah ya, harus buka growth chart-nya dulu, diplotin dulu itu. Dilihat growth Hmm. chart-nya, dicari permasalahannya, diskusikan dengan dokter anaknya ketika nanti imunisasi. Udah gitu aja sih, jangan gegabah lah menurut saya, masih 7,5 bulan kan. Panik kan takutnya, Dok, kok misalkan, Ya, aduh ini kok boleh. nggak stabil ya, gitu. Makanya ketika imunisasi, makanya kita itu orang tua dengan dokter anak itu partner. Kalau saya selalu menempatkan seperti itu, karena kita ini nggak dokter anak itu nggak didatangi pasien saat sakit, tapi saat kondisi sehat malam sebenarnya lebih banyaknya. Jadi harus punya partner. Partnernya siapa ya dokter anak? Silakan cari dokter anak yang bisa dihubungi gitu ya, yang bisa terjangkau, yang bisa dihubungi, maksudnya gampang diraih gitu, dikonsultasiin, dipantau. Karena 1.000 hari pertama ini sampai umur 2 tahun itu penting banget, jangan sampai nggak termonitoring dengan baik. Oke. Jadi ayolah, jangan belajar, nggak semuanya bisa lewat Google atau apa. Harus diskusi dengan dokter anak. Nggak gegabah itu kita langsung, oh ini langsung Langsung formula. tambah. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa ya. Case by case, jadi nggak bisa. Harus kita lihat dari semua sudut pandang. Susu formula bisa bikin obesitas nggak sih, Dok? Ya bisa dong. Kan kalorinya tinggi juga ya. Kalorinya kan lumayan. Coba Anda minum susu formula tiap hari, susu apa gitu, pasti kan juga akan naik kan berat badan kan. Sama lah. I see. Yang penting tidak berlebihan begitu ya. Makanya banyak orang tua tuh yang begitu anaknya nggak mau makan, larinya ke susu formula. Begitu larinya ke susu formula, berat badannya naik. Terus mengeluh lagi. Kok nggak mau makan ya dok? Lah, jadi ketika berat badan nggak naik, kan mengeluh tuh. Kok berat badan nggak naik ya? Kasih formula, ya kan? Ngasih formula, Iya. ngasih banyak nih. Terus berat badan naik. Terus habis itu masalah baru muncul. Kok nggak mau makan ya dok? Mau Gitu. makan ya? Aduh, langsung Padahal penyebabnya apa coba nggak mau makan? Ya karena apa? terlalu kenyang dengan susu kan. Iya Nenek itu susunya dia. sehari aja umur setahun dikasih 12 botol, Heeh. gimana 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 mau makan. Kita aja saya selalu bilang, Bapak Ibu silakan deh minum 1 gelas, habis itu makan, mau nggak? Sama kan gitu. Jadi tolong diatur susunya. Kalau saya agak galak, jadi tolong diatur itunya, pemberian susunya. Jadi jangan gitu. Karena ingat, anak-anak itu apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak di kemudian hari. Itu uniknya anak. Hati-hati, anak itu kita ini ada produk dari orang tua kita sebenarnya, dan lingkungan sebenarnya. Jadi Benar. apa yang dilakukan sekarang itu berdampak kemudian hari gitu kan. Jadi kalau Betul. anak itu nggak mau makan, berarti ada masalah di proses ketika kita mengenalkan makan usia 6 sampai 12 bulan. Kan ini masa-masa pengenalan MPASI kan. Kalau masa-masa ini bermasalah, kalau kita masa-masa ini saat mengenalkan makan ini kita pakai kekerasan, ada tuh anak yang sampai trauma sendok ada. Jengkel ibunya, stres ibunya, dikatain sama tetangga sama siapa. Kok anakmu nggak nenek, berat badan dilampiaskan ke anaknya, ada kayak gitu. Jadi maka saya bilang ibu yang stres tuh bisa melukai anak karena itu gitu loh. Jadi mental health itu penting banget jadi orang tua. Makanya harus siap gitu, siap lahir batin gitu loh. Ketika mau punya baby harus siap dulu dari orang tuanya lah, istilahnya seperti itu ya. Iya betul. Nggak hanya siap materi, siap fisik, semua siap. Karena anak itu kan titipan ya, jadi nggak bisa buat main-main. Aduh, besok kalau udah punya anak itu, jadi anak-anak itu kan kayak kertas putih. Kita nih anak loh, kita udah ngerti lah. Kita aja yang untuk sampai usia segini, kita kan seumuran ini, seusia segini kan. Itu Lanjut. aja kita kan itu kan juga terbentuk karena itu. Apalagi anak itu otaknya kan copy paste banget dia. Yes, ikut beneran dia. Ada loh sampai trauma sendok ada. Aduh, trauma sendok. Lihat sendok langsung nangis dia. Ya. Karena itu mamanya dipaksa. Pernah memaksa. Aduh, saya kan sampai kasihan karena bayi itu kan ngerekam banget di sini. Iya, benar. Nanti pasti kebawa sampai dewasa itu nanti. Nanti dia makan-makan sama pacarnya, lihat sendok takut dia. Kasihan kan?
Ya Makanya ginian puluh-puluh. dia akhirnya jadi puluhan gitu Mm-mm. akhirnya. Puluhan. Oke. Balik lagi. Dok, ada konsul nih. Aduh, banyak ya, Dok ya. Ini yang banyak Iya. konsul. Which is ini ada kesempatan yang bagus juga nih buat apa? Bunda-bunda semua dan bapak-bapak semuanya yang bergabung gitu ya. Ada pertanyaan gini dari atas nama Nora Yudisti. Malam dokter, anak saya usia 22 bulan. Bolehkah minum Yakult, Dok? Karena sejak Dua minum bulan. Yakult BAB-nya agak cair dan lembek terus. Dan susu yang sudah saya cairkan masih saja BAB-nya juga seperti itu. Lalu minum Lactobay juga bolehkah, Dok? Ini kok nyebut merek semua sih kita dari ini. Yogurt deh. Yogurt juga merek. Probiotik ya. Ya boleh-boleh aja silakan asal sesuai kebutuhan sih. Tadi saya tertarik dengan susu diencerkan tadi loh. Nah, Ngapain susu itu Dok. diencerkan usia 22 bulan Bapak, Ibu? Mending nggak usah minum susu kalau kayak gitu. Anak nggak mau, Ah, ya kan salah satu efek sampingnya, mungkin makanannya diperbaiki aja. mm-mm. Makannya diperbaiki aja gitu loh. Jadi daripada susu diencer, mau ngapain gitu loh. Kan Hmm. Buat apa gitu berarti? Oke, lanjut, Dok. iya kan nggak ada kandungannya kan nggak ya nggak diencer gimana sih rasanya gitu. Kasihan banget loh dibohongin gitu diencerin gitu ngapain udah nggak usah minum susu atau Ya, banyak sih sebenarnya kasus seperti itu juga sih di masyarakat yang mungkin memikirkan kalau misalkan diencerkan, mungkin kadarnya di dalamnya itu lebih berkurang gitu untuk si bayi. kan tadi ya salah satu memberikan susu formula kan harus safe ya harus sesuai gitu harus harus aman buat anak gitu loh sesuai takaran termasuk di dalamnya Ya, nah kayak ya. gitu gimana dong nggak sesuai kan gitu kita nggak bijak sebagai orang tua kadang-kadang kayak gitu loh orang tua tuh kadang-kadang egois harus nanti kapan-kapan kita bahas deh dari sudut Mhm. pandang anak itu juga manusia gitu loh. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi dari sudut pandang itu gitu Yes, loh. Bahwa anak itu juga manusia walaupun dia umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia juga punya hati, punya perasaan, punya kehendak yang nggak bisa dibantahkan. Dia juga manusia gitu loh. bener 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 bener. Aduh, Yang harus tapi itu diajak ngobrol. Jangan dibilang ya anak kecil itu nggak apa-apa anak kecil nggak tahu agak apa ngerti dia. gitu, nggak. Marvin pasti ingat kan kejadian-kejadian masih umur 2 tahun, 5 tahun. Pasti ada yang Masih. membekas kan. Ya, Mm-mm. itu makanya itu anak itu juga manusia gitu loh. Nanti kapan-kapan kita Mm-mm. diskusi gimana sih kita memandang itu dari sudut pandang seorang anak. Biar karena orang tua kan terlalu egois, memaksakan kehendak, nggak ada. Kamu harus gini, kamu harus gitu kan. Mm. Harus gini gitu. Katanya hidup itu pilihan, tapi anak itu nggak bisa memilih. Pokoknya kamu harus Nah, gini gitu. Gitu. tapi ya mau nggak boleh milih. Mereka juga apa akhirnya satu sisi tertekan, kedua tidak punya ruang untuk bisa mengekspresikan dia maunya Iya, apa gitu loh, iya, lama-lama. akhirnya jadi manusia yang tidak pede, jadi yang nggak bisa mengambil keputusan. Aduh, panjang. Itu Betul. berkaitan dari waktu dia kecil, dari bayi gitu. Mm-mm, Bayangin aja, mm-mm. semua itu berkaitan sampai sepanjang itu gitu. Bener, Sampai bener, bener. sepanjang itu. Makanya ya tadi saya bilang kita ini ada produk dari suatu proses yang panjang gitu loh. Anak tuh juga Mm-mm, gitu dan produk itu dimulai apa namanya? Iya dia nanya. Dimulai dari mm-mm. sejak kecil, sejak lahir, sejak mungkin belum lahir juga. Ya boleh nanti Iya. kapan-kapan kita membahas pendidikan anak dari segi ayah. Pasti kita akan bahas. Oh, pasti, Next pasti itu. next sesi Oke. kita akan bahas tadi ya. Ini Mm-mm. Dari sini request. pada Oke setuju ayah. ini aku. Sesekali kita Oke. ngomong dari sudut pandang anak. Bener, 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 Mewakili bener. hak anak gitu. Betul. Ini Anak juga nih juga kita balik manusia. lagi nih soal apa ASI lagi ya kita bahas ya. Pertanyaan dari atas nama Maya Saras, Dok, apakah ibu menyusui perlu minum vitamin zat besi agar ASI juga mengandung zat besi juga? Ya perlu sih. Sebenarnya semua wanita yang kan menstruasi ya. Mm-mm. Suplemen saya rasa penting lah. Ibu menyusui sebenarnya suplemennya sebenarnya sama dengan ibu hamil. Jadi penting. Hmm, penting sekali pokoknya. Tapi ya juga kemudian jangan Dokter membahayakan Ardi juga dan gitu Kak ya. Marfi ini kakak adik kah? Ya, Yo mirip mirip. kita. Ngomong ya Mirip mirip banget. wes. Sekot Jawa wes. Jadi penting gitu. Jadi zat Mm-mm. besi itu penting. Apalagi ya sebenarnya dari kecil kan. Apalagi perempuan. Perempuan kan juga calon ibu, menstruasi. Jadi dari umur 4 bulan, 6 bulan tadi saya bilang. Jangan Mm-mm, sampai. Karena mm-mm. nanti wanita yang anemia akan melahirkan bayi yang anemia juga.
ibu yang hamil yang anemia akan melahirkan bayi anemia. Nanti yang ibu Mm-mm. anemia akan melahirkan bayi yang berat badannya rendah, yang prematur juga gitu. Jadi ya penting zat besi itu. Gitu. Betul. Dok, kalau Sama-sama misalnya Ibu, semoga sama-samanya bermanfaat. Bu Nora, kalau misalkan kasusnya seperti ini kasus yang pernah terjadi pada waktu gempa tahun lalu ya. Waktu itu di Palu ya nggak salah ya. Waktu itu sempat gempa besar kan. Dan ternyata memang pada waktu itu banyak bayi-bayi yang baru lahir dan sang ibu nggak bisa terselamatkan karena memang satu kondisi Betul. bencana dan juga lainnya gitu kan. Jadi akhirnya sang ibu tidak bisa memberikan ASI-nya. Tapi bolehkah kemudian sang anak ini diberikan ASI kepada ibu lain yang masih bisa secara produktif memberikan ASI sebenarnya? Boleh nggak? Kalau bencana, kita ada tempat untuk susu formula. Hmm, Sudah diatur, ada regulasinya. Tapi dengan syarat oke. tadi ya, harus AFAS tadi. Acceptable, sustainable, bla, 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 dan aman tadi. Hmm, hmm, Itu harus hmm. ada itu. Terus kalau untuk donor ASI, itu ada ketentuannya juga. Nggak sembarangan kita bisa memberikan donor ASI. Harus ada jelas sumbernya dari mana. Sebenarnya juga ada screeningnya juga. Bahwa Screeningnya juga. benar-benar, jangan Hmm. sampai tadi, jangan sampai nggak aman gitu. Jangan sampai ada ternyata mengandung virus yang bisa ditularkan lewat ASI gitu. Jadi sebenarnya donor Hmm. ASI itu ada ketentuannya juga, nggak sembarangan kita udah susu di sana gitu, nggak bisa. Apalagi diperjualbelikan itu nggak boleh. Itu melanggar aturan, nggak boleh, kita nggak boleh memperjualkan ASI. Oke, oke, oke. Tapi seberapa rentankah anak itu bisa menerima, tanda kutip misalkan dari sang ibu yang memberikan ASI. Kita masih ngomong tadi itu ya, misalkan ibu lain yang memberikan ASI untuk anak ini gitu ya, anak yang baru lahir ini. Seberapa rentankah kemudian anak yang baru menerima ASI, tanda kutip ASI yang diberikan itu ternyata ada mengandung virus gitu. Ya kemungkinan besar akan tertular pasti. Karena Daya kayak tahan HIV, tubuhnya belum ya. iya, iya. Karena HIV itu dia lewat gitu loh. Jadi penularannya itu Hmm. memang lewat ASI. Bayangkan. Jadi ASI-nya itu mengandung virus itu gitu. Kalau itu masuk ke dalam tubuh ya sudah. Tubuh akan mengandung itu juga. Meskipun Hmm. mungkin nggak sakit, mungkin nggak menunjukkan gejala, belum gejala, tapi dia di dalam tubuhnya sudah mengandung itu gitu. Kan kasihan. Makanya di Kasian sih HIV Fosnya kan itu. ya hati-hati. Kalau bencana ada tempat untuk susu Mm-mm. formula. Itu sudah ada yang ngatur, sudah ada regulasinya. Mm, Kalau mm, mm, untuk mm. bencana. Oke. Ini buat teman-teman semua yang masih mau bertanya, monggo bisa langsung nuliskan juga di kolom question and answer atau bisa nulis di komen. Tapi kalau saya balik lagi nih dok, yang mau tanya ya. Mitosnya berikutnya ini yang muncul adalah mitos susu formula membuat imun anak atau imun bayi ini menurun. Setuju atau enggak? Untuk ngomongin imun kita banyak hal yang harus dibahas, Mm-mm. nggak hanya masalah satu sisi. Aduh, baterai saya. Oke. Panik Baterai. baterainya. Apa namanya? Imun tuh banyak hal. Jadi lingkungan, nutrisi Mm-mm. juga terpengaruh, lingkungan, nutrisi. Nutrisi di dalamnya ada susu. Kalau memang pakai ASI ya ASI, susu formula ya kan. Mm-mm. Terus genetik juga, turunan juga. Jadi nggak hanya satu sisi. Jadi kalau kita mau Betul. ngomongin masalah imun, itu lifestyle juga terpengaruh, semua terpengaruh. Jadi nggak hanya satu sisi, nggak bisa kita harus memandangnya dari segala aspek secara global. Nggak bisa langsung seperti itu ya. Iya, Oke. Oke, ini karena juga sepertinya ini waktu baterai sudah mau habis juga, waktu juga sudah mau jam 8. satu jam. Sepertinya saya mau kasih pertanyaan juga dari ini deh, teman-teman semua yang tadi belum sempat terjawab. Ini banyak loh, Dok. Ya Puji Tuhan nanti banyak yang nanti ini ya. ya Kita mudah-mudahan save nanti ya. Mm-mm. ya kita save nanti ya. Mau Oke. giveaway dulu. Mau giveaway apa? Kata mau ngasih Ini. giveaway tanaman, enggak? Tadi yang disiapkan Tuhanku. tadi? Oh, Enggak, belum. bukan itu. Belum. Ini masih bertunas ini. Jangan kasihan. Aduh, ya wes ini Penutup? ada pertanyaan. Oke, pertanyaan penutupnya di sini ya. Oh, pas Pertanyaan atau ada. closing statement? Nih, pertanyaan dulu. Boleh, boleh. Silakan. Oke. Dari atas nama Zila, dok, kalau ibunya hepatitis Oke. masih boleh memberikan ASI nggak? Kok saya pernah dengar Boleh. katanya boleh dengan syarat tertentu. Boleh. Dengan syarat tertentu. Boleh. Hepatitis boleh. Asal ibu Mm-mm. sudah dapat. Boleh. Pokoknya boleh aja deh. Boleh. Boleh aja dulu ya. Boleh, Tapi dengan boleh, syarat boleh, boleh. tertentu, tapi juga harus aktif diperiksakan ke dokter anak juga ya, untuk mengetahui kondisi Ya, dari nanti ibunya kan juga akan ya. dilihat. Nanti kita kalau
kalau bayi lahir dari ibu yang hepatitis B aktif, biasanya langsung kita berikan imunisasi hepatitis B sama imunoglobulin hepatitis B secara bersamaan, suntik kanan, suntik kiri. Imunoglobulin itu adalah antibodi yang sudah jadi terhadap virus hepatitis B. Ya kan? Kan imunisasi itu kan diberikan untuk membentuk antibodi. Kelamaan Betul. kalau membentuk antibodi. Biar takutnya kan ada penularan lewat darah plasenta ibu kan, makanya kita kasih imunoglobulin langsung jadi. Habis itu imunisasi diberikan gitu. Harapannya nanti dicek tentu ada monitoringnya nanti untuk bayinya. Jadi boleh menyusui dengan pemantauan. Dengan pemantauan yang ketat ya. Ya. Oke, sudah mau 1 jam. Topik kita sangat menarik. Tapi moga-moga sudah bisa mewakili juga pertanyaan dari semua teman-teman, Bunda-Bunda dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih dokter sudah mau sharing di episode yang pertama ini. Semoga akan berlanjut ke episode berikutnya. Seperti janji kita tadi, kita akan bahas soal dari perspektif anak ya. Dan next topiknya yaitu menarik banget itu. Dan kita juga harus bisa memberikan ruang untuk anak bisa mengekspresikan juga mengenai dia kebutuhan dia apa, maunya dia apa. Jangan semuanya kemudian komunikasi satu arah aja, satu sisi gitu ya. Oke deh. Sip, dokter. Terima kasih banget sudah mau bergabung. Teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan banyak sekali dari pertanyaan nyambung sampai ke Monstera matur nuwun. Kita akan lanjut di seksi berikutnya. Stay tune di Instagramnya Dr. Adi Santoso dan juga Marvin Sulistyo. Oke, nextnya kemungkinan kok nggak minggu depan, 2 minggu lagi mungkin ya dok ya. Kita kabarin secepatnya lah. 2 minggu lah. Oke lah. Seminggu nanti lah pokoknya dipantengin aja di Instagram. Pantengin aja pokoknya. Selain kita update tanaman, kita update ini juga pokoknya. Ya wes. Oke deh, terima kasih semuanya. Thank you dokter udah bersama-sama kita kali ini. Selamat malam, sehat selalu. Salam buat tanamannya. Sehat semuanya. Sama-sama. Dadah. Matur nuwun.